tanah di mana-mana harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa. Lah manusia kan terbuat dari tanah, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Makanya kalau ada orang sumpiyuh hobinya kok belanja terus, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang sumpiyuh kerjaannya ngutang sana sini, mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ada orang sumpiyuh yang susah diajak rukun, diajak senyum aja susah, merengut aja, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada yang sukanya ribut, berantem, gegeran, berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ada orang setiap dagang rugi, setiap dagang bangkrut, ya mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Semua perabot hidup di dunia ini makin lama harganya makin mahal. Baju itu harganya makin lama juga makin mahal. Alat-alat elektronik semua harganya makin lama makin mahal. Perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bumbu-bumbu dapur itu Bu, cabai, minyak goreng, harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Maksudnya saya kalau ceramah ya begitu itu gitu loh. Kok dikeplok. Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling tentrem ya keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling mulia pekerjaan yang barokah. Ayo tuh sayang nyaut. Pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan yang jabatan yang paling bergengsi ya jabatan yang duit yang paling menenteramkan itu duit yang barokah. Nah perlu diingat, duit barokah itu nggak harus banyak nominalnya, nggak harus banyak jumlahnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya. Dan ciri utama barokah itu hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Pokok hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Loh, duit banyak kalau hidup nggak tentrem ya nggak barokah. Misalnya punya duit banyak banget 100 juta, banyak apa banyak? Oh, nek ukurannya Rika ya wis oke. Wong sampean jarang nyekel duit banyak kok. Ya maaf, kalau duitmu banyak nggak mungkin duduk dobrok-dobrok di situ. Minimal duduknya di kursi. Yang mau dobrok itu jelas kere. Ya, tapi nggak apa-apa. Justru memudahkan masuk surga. Penelitian Rasulullah membuktikan penghuni surga itu orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang miskin. Kenapa? Ya karena memang kenyataan di dunia ini yang rajin-rajin ibadah rata-rata orang miskin. Yang rajin ke masjid sholat jamaah rata-rata orang miskin. Kalau nggak percaya besok subuh ke masjid cari Pak Camat, nggak mungkin ada. Pak Kapolsek juga nggak ada, paling ke masjidnya ya Jumatan. Makanya yang duduk di kursi itu agak susah masuk surganya, lebih gampang yang dobrok-dobrok di bawah. Sementara di dunia sepertinya tampilannya yang undangan VIP di kursi, di bawah tenda, di atas panggung lebih mulia, lebih baik daripada yang dobrok di bawah. Tapi hakikatnya dalam pandangan Allah belum tentu yang di kursi itu lebih baik daripada yang dobrok di bawah. Boleh jadi yang keplok-keplok dan dobrok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek.
Allahumma sholli ala Muhammad. Punya duit banyak tapi kalau hidup nggak tentrem, ya nggak barokah. Apa artinya? Duitnya banyak tapi nggak tentrem karena maaf, anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki suka mabuk. Kalau malam kerjaannya ajuk 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 ajuk. Anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami istri cekcok tiap hari, berantem tiap hari, nggak ada artinya duit banyak. Betul? Ngono. Mending duitnya nggak begitu banyak tapi keluarganya tentrem. Maka ukuran barokah itu bukan zahir tapi batin. Jadi barokah itu ukurannya bukan luar tapi dalam. Maaf, desa yang barokah, desa yang baik itu ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Jalan-jalan udah cor semua, tebel-tebel, cor jalan itu sampai 10 meter. Rumah warganya bagus-bagus, ekonominya di atas rata-rata, masyarakatnya kaya semua. Bukan itu nilai barokahnya desa. Tapi barokahnya desa itu dinilai dari orang-orang yang ada di dalam desa itu, penghuni desa itu, masyarakat desa itu. Meskipun bangunan fisiknya bagus, infrastrukturnya bagus, sarana prasarana lengkap, tapi kalau warga masyarakatnya banyak penjahatnya, banyak pencurinya, suka berantem, banyak kemaksiatan, ya ndak barokah itu desa. Sebaliknya, pembangunan fisik serba sederhana, tapi masyarakatnya guyub, rukun, gotong royong, tolong menolong dalam menjalankan ibadah, semangat imannya kuat seperti warga masyarakat Sumbyo. Ya seperti ini desa yang baik, seperti ini daerah yang barokah. Seneng nih. Rumah juga begitu. Rumah disebut baik, disebut barokah, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Biaya pembangunannya habis miliaran rupiah, kemudian peralatannya serba lux, interiornya serba impor, semuanya sudah ber AC, sampai toilet WC ber AC semua. Bukan itu, tapi baiknya rumah, barokahnya rumah itu tergantung penghuni rumahnya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumah bagus banget, megah, mewah, indah kayak rumahnya Demit, ya, tapi kalau dalam isinya keluarga yang berantakan, kacau kehidupannya, anak-anaknya drop out sekolah, nggak ada yang mau ngaji, itu rumah nggak barokah. Sebaliknya, walaupun rumah itu kecil pakai bingit, kalau di perumahan itu ada RSS, rumah sangat sederhana. Wah, ini tipenya banyak S-nya ya. RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai sulit simpangan, sulit sendenan, sulit silo, sulit sembujung, sulit sendeku, sesek-sesekan selalu. Tapi kalau penghuni rumahnya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dadi dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, itu rumah yang barokah. Karena ingat, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya sapi, namanya tetap kandang. Betul? Diulang. Sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap rumah. Bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Walaupun rumahnya maaf kecil, mereng, di tepi kali, gentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor, bawah juga nggak ada cor, apalagi keramik aja ndak, perabotnya serba sederhana, tapi isinya keluarga bahagia. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Duh, kayak baju itu loh Bu,
Ukuran baju yang baik itu bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kenamaan, funky, trendy, bukan. Ukuran baju baik barokah itu ya orang yang ada di dalam baju itu, yang make. Baju bandrolnya mahal, bahannya kain terbaik di dunia, karya desainer kenamaan, karya desainer kelas dunia, trendy, funky. Tapi maaf, dalam yang make perempuan nakal. Ayo coba, apa namanya kalau sini? PSK. Perempuan suka ponoan. Apa itu namanya? Nggak tahu saya. Murah itu baju, betul? Ya, karena yang pakai orang murahan. Meskipun baju sederhana, kainnya sederhana, jahitannya sederhana. Jahitannya itu nggak dari benang, kawat bendrat. Warnanya kontras, atas hijau, bawah merah, persis kapsul. Tapi dalam alias yang make wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, jadi mahal itu nilai baju, betul? Maka gini para jamaah, baju mungkin sama, model sama, potongan sama, tapi beda yang make, nilainya jadi berbeda. Omongannya bisa sama, kata-kata dan kalimatnya bisa sama, tapi beda orang yang ngomongin, nilainya juga berbeda. Omongan saya bisa sampean tiru, bisa sampean contoh persis, tapi kalau sampean yang ngomongin murah. Halo? Bisa difahami ya omongan saya? Nah, para jamaah, barokah itu yang menjadikan hidup bahagia. Bukankah kita semua pengen bahagia, betul? Dan kebetulan bahagia itu wajib hukumnya. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Di bagian mana? Dalam kalimat hayya 'alal falah. Sorry, bukan hanya dirimu yang bisa vokal. Ayo bahagia, diulang 2 kali, hayya 'alal falah, mari bahagia, ajakan untuk bahagia. Mohon maaf, di Sumpyok kalau adzan apa ya, masih pakai hayya 'alal falah apa diganti yang lain? Oh, masih hayya 'alal falah ya? Oh, tak pikir barang-barang mahal terus agaknya dirubah gitu. Artinya apa? Kita selalu diajak untuk bahagia. Itu kenapa harus bahagia? Karena orang bahagia itu identik dengan orang baik. Dan orang baik disayang Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah, dimasukkan ke surga Allah. Loh, apa hubungannya orang bahagia dengan orang baik? Itu sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat buat sesama, bisa membagi kemanfaatan buat banyak orang. Membagi manfaat itu berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi kebahagiaan. Dan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau orang hidupnya susah, gak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Sama kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Nah, kalau dia sendiri gak punya duit, ya mana mungkin bisa bagi-bagi duit. Yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang berduit, seperti Haji Sujiyono, Sujianto. Lah nek sing dobrok-dobrok nang ngisor, nggak mungkin bisa bagi-bagi duit, malah kerjaannya nunggu pembagian, ngenteni dum-duman. Mula nganti pilihan opo-opo kae sing dipilih ya calon sing maringi. Nganti sedulur karo duit kuwi luwih penting.
berantem gegeran tukaran karo dulur ya gara-gara konco karo duit ya luwih penting para edan-edan sekalian. Kok iso penting duit ya? Coba duitmu banyak tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, pakai apa duit? Percuma. Ayo hidupmu sendirian neng tengah oro-oro jadi ketua suku Belengkok. Apa artinya duit banyak? Itu loh percuma. Tapi meskipun sampean nggak punya duit, banyak temen, banyak saudara, kok susah? Ya banyak yang nolong, repot, banyak yang bantu, betul? Nah makanya temen sama duit itu lebih penting. Konco karo duit kuwi luwih penting. Tadi kok udah tak jelasin, udah ngomong betul. Kok jawabannya tetap duit? Coba diulang. Duitmu banyak, tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, percuma. Mau ngapain? Mau hidupmu sendirian, nggak ada saudara, nggak ada temen. Ayo, percuma duit banyak. Nah, meskipun dirimu nggak punya duit, tapi banyak saudara, banyak temen. Coba ketika susah banyak yang nolong, ketika repot banyak yang bantu, betul? Nah makanya konco karo duit kuwi luwih penting. Aku ngerti ngene ora mangkat kok. Lah sing kadepi wong edian kabeh. Hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan, gitu loh. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Lo kalau nggak percaya, sampean duduk bersebelahan dengan orang susah, nggak lama sampean mesti katut susah. Disabati, wae. Mulane aku mau lungguh kono. Aku nyonge jejer, nyonge lungguh jejer Rika. Nyonge katut susah. Iso aku ya nyonge karo Rika. Karo nyonge saiki wetenge kencot. Urung diparingi madya. Tak pikir madya dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala